I live inside my own world of make-believe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan modul pertama dari praktikum perancangan tata letak fasilitas ini ya. Tapi belum full satu modul, baru ya mungkin saya menjelaskan setengahnya aja, karena seperti yang udah saya bilang, modul di praktikum perancangan tata letak fasilitas ini sangat banyak materi. Satu modul itu bisa ada beberapa materi. Oke, kita langsung saja. Modul yang pertama yaitu riset pasar. Sebenarnya riset pasar ini di awal-awal itu terdiri dari forecasting. Jadi tujuannya kita mencari KPT, kapasitas produksi terpasang untuk pabrik kita. KPT itu satuannya per jam. Cuman kita harus melakukan agregasi terlebih dahulu. Jadi agregasi itu adalah pengelompokan beberapa jenis item menjadi produk family. Sebenarnya kalian juga udah pernah belajar agregasi di praktikum kemarin ya, perencanaan dan pengendalian produksi. Cuman di sini sedikit berbeda. Kita langsung aja. Oke, agregasi di sini adalah kita menggabungkan atau menggabungkan beberapa data. Di sini ada data demand. Nah, demand di sini itu terdiri dari dari 4. 2 dari data perusahaan, 2 dari data pesaing. Nah, kita menggunakan 2 produk. Setiap perusahaan juga menggunakan 2 produk, pesaing juga menggunakan 2 produk, jadi produknya sama. Nah, nanti saya akan tentuin datanya dan harganya. Nah, di sini kita akan mengkalikan data demand ini. Sebelumnya kan udah ditambah dengan NPM ya. Nah, nanti data demand yang sudah ditambahkan dengan NPM tersebut dikalikan dengan harganya. Misalnya di sini demand untuk produk A itu dikalikan dengan harga A menjadi di sini, nanti disimpannya di sini. Terus yang produk B untuk data perusahaan, demand perusahaan itu dikalikan dengan harga produk B, dimasukin ke sini, terus dia ditotalin. Begitu juga dengan data pesaing. Jadi demand untuk kedua-duanya juga dikalikan dengan harganya masing-masing. Nah, terus ditotalin. Nah, nanti yang akan dicari atau yang akan diramalin itu adalah si totalnya ini. Jadi kita nggak perlu ngeramalin satu per satu. Kita agregasiin dulu, kita kelompokin, baru kita ramalin. Jadi kita hanya sekali meramalkan. Nggak perlu ini diramalin satu, ini diramalin lagi, ini diramalin, enggak. Gitu ya. Nah, setelah ditotalin ke pinggir, ke bawahnya juga ditotalin. Sebanyak 36 periode itu ditotalin. Dari produk A, produk B, terus totalnya juga ditotalin. Gunanya apa? Gunanya untuk mencari persen proporsinya. Nah, persen proporsi ini didapatkan dari total produk A itu dibagi dengan total dari jumlah kedua produk tersebut, sehingga didapatlah ini. Nah, yang di produk B juga begitu, total produk B dibagi dengan total jumlah kedua produk, sehingga didapatlah ini. Nah, persen proporsi ini nantinya akan digunakan untuk memecah kembali si total ini. Jadi dikembaliin, dibagi 2 lagi berdasarkan persen proporsinya, berdasarkan
besarnya masing-masing gitu. Nah, ini rumus-rumusnya, ini harga produk, total demand dikalikan harga, terus ditambahin ini persen proporsinya. Nah, kita melakukan peramalan sama kayak di praktikum P3, ada 4 metode, moving average, Brown, Holt, dan regresi linear. Saya rasa untuk metode-metode ini saya nggak perlu ngejelasin, kalian juga udah bisa ngambil langsung dari data kalian kemarin ya, Excel kemarin, pakai aja langsung. Cuman yang perlu diperhatikan yang gitu, yang Brown, Holt, dan regresi linear mungkin harus dicari dulu. Kayak Brown itu ya harus dicari alfanya, Holt juga dia cari alfa dan gamanya, itu ya. Oke, setelah mendapatkan hasil peramalannya selama 1 tahun, nah kemudian kita akan mengagregasikan kemudian kita akan melakukan disagregasi, jadi kita pecah lagi, yaitu proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Singkatnya adalah kita pecah lagi berdasarkan persen proporsinya masing-masing. Itu. Ini adalah hasil ramalannya dengan metode yang terbaik berdasarkan MSE-nya. Ini hasilnya untuk yang si perusahaan dan ini untuk yang si pesaing. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah rumus untuk memecahnya, yaitu total demand, ini totalin, dikalikan persen proporsi masing-masing. Ini misalnya produk A, berarti yang digunakan adalah 0,84. Dibagikan dengan harga. Harganya produk A 2.300.000. Gitu. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing persen proporsi, lalu kita mulai menghitung yang namanya kapasitas produksi terpasang atau KPT. Nah, ini KPT-nya. Kita melakukan perhitungan kapasitas produksi terpasang itu selama 5 tahun ya. Jadi di sini tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, ini adalah forecast demand. Ini datanya maksudnya nggak nyambung. Ini saya ngambilnya terpisah atau kita cari contoh yang lain deh. Oh, ini udah ada. Kita ambil contoh yang lain biar datanya enggak terpisah, biar kalian nggak pusing. Nah, ini disagregasi. Kenapa banyak? Karena di sini 5 tahun. Di sini 5 tahun. Nah, sementara ini untuk mencari tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 dia dilangsungin peramalannya atau forecastingnya dilangsungin, jadi dia langsung mencari data sebanyak 60 periode sebanyak 5 tahun gitu. Nah, ini untuk KPT-nya. Ini tahun pertama, unitnya sekian. Cuma nggak perlu sih unit. Nanti nggak perlu bikin tabel. Ini mungkin
mungkin untuk data dia aja. Ini saya ngambil dari salah satu mahasiswa yang mengumpulkan. Nah, yang penting tabel ini aja. Demand perusahaan seperti ini ya. Kembali lagi. Nah, ini adalah hasil demand atau hasil dari yang di sini tadi. Dia kemudian ditaruh di sini dan dinamakan forecast demand, jumlah forecast demand-nya. Terus di sini forecast pesaingnya juga diambil dari produk A. Misalnya ini untuk KPT untuk produk A misalnya, berarti produk A semua. Nah, terus di sini harga market demand. Market demand itu adalah selisih antara forecast demand dari perusahaan dan forecast demand pesaing. Jadi demand perusahaan dikurangi dengan demand pesaing. Itu adalah market demand atau market potensial selisih. Jadi kita ngambil selisih itu biar perusahaan kita bisa masuk istilahnya di situ sebesar sekian. Nah, kemudian kita nanti akan ada market share. Nah, market share itu akan saya tentukan nantinya berapa. Nah, kemudian kita akan menghitung kapasitas produksinya, yaitu tinggal dikaliin aja market demand dikalikan dengan market share 25%. Maka didapatlah kapasitas produksi. Ini contohnya. Kapasitas produksi adalah round up dari market share. Lalu ini market potensial atau tadi kalau di tadi market demand dikalikan dengan market share. Sehingga dapatlah kapasitas produksinya. Nah, kapasitas produksi ini jangka waktunya adalah 1 tahun. Jadi ini kapasitas produksi per tahun. Kayak gini kan, ini 2021 2022, berarti ini kapasitas produksi per tahun. Sementara KPT itu adalah satuannya jam. Ini satuannya jam. Jadi kita harus menghitung kapasitas produksi per tahun ini dikonversikan menjadi per jam. Nah, kita tetapin aja 1 hari kerja itu 8 jam dan jumlah hari kerja dalam 1 tahun itu 260, sehingga waktu kerja per tahun adalah 2080 jam. Jadi tinggal dibagiin aja ya, kapasitas produksi dibagiin 2080 jam. Sehingga didapat hasilnya 106 KPT. Kapasitas produksi terpasang per jam. Nah, terus kita cari lagi yang 2022 gimana, 2023 berapa, 2024 berapa, 2025 berapa. Gitu, sehingga didapatlah sekian. Nah, dari kelima tahun ini kan ada 5 tahun. Nah, kita akan memilih 1 KPT yang akan digunakan saja. Jadi nggak kelima-limanya kita pakai. Kita harus memilih 1 KPT. Nah, KPT yang gimana yang harus dipilih? Yaitu KPT yang terbesar. Berarti di sini yang terbesar adalah 106. Gitu. Nah, berarti untuk produk A, KPT yang digunakan adalah 106. Itu kesimpulannya. Nah, produk B misalnya di sini udah dihitung selama 5 tahun dan KPT yang terbesarnya adalah 94. Jadi KPT produk B itu adalah 94. Nah, data KPT ini digunakan untuk materi selanjutnya, yaitu routing sheet. Nah, di sini ada perhitungan KPT di bahan diminta ini KPT.
tapi di paling bawah. Cuman saya belum menjelaskan sampai di situ. Oke. Mungkin materi untuk minggu ini segitu aja. Jadi tugas kalian adalah yang pertama meramalkan dan menghitung KPT-nya. Tapi dengan syarat yang pertama harus mengagregasiin, yaitu mengkelompokkan berdasarkan harga, terus ditotalin. Terus yang kedua di forecasting. Kalau di sini sih dia forecastingnya selama 5 tahun. Sebenarnya loading. Nih, dia mencari forecastnya selama 5 tahun atau 60 periode. Cuman saya kasih tahu sebenarnya ada rumusnya. Untuk beralih ke sini itu dia ada rumusnya. Misalnya dari 2001 naik ke 2022 itu ada rumus sendiri. Terus dari 2002 demand perusahaannya ke 2023 itu ada rumusnya sendiri. Jadi nggak perlu melakukan peramalan lagi, dia ada langsung di sini rumusnya. Cuman saya lupa, betul-betul lupa rumusnya gimana. Coba kalian cari sendiri aja. Kalau nggak ketemu ya paling ikutin cara dia. Seperti ini. Nah, dari forecast itu maka dilakukan disagregasi. Tadi kita udah ngelompokin, sekarang tentunya harus dipecah kembali. Terus setelah dipecah kembali baru kita menghitung KPT-nya. Oke. Gitu aja video dari saya untuk materi pertama. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang OPC, Operation Process Chart, dan Routing Sheet. Kalau bisa kita langsung ke Multi Product Process Chart. Sebenarnya sih yang rada lama di modul 1 itu adalah di OPC. Jadi kalian benar-benar memahamilah proses produknya dibuat dari bahan baku menjadi barang jadi itu gimana. Coba kalian baca-baca dulu aja OPC. Nanti minggu depan baru saya kasih OPC-nya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make